La Palma, sebuah series yang dirilis pada bulan Desember tahun 2024, hanya mempunyai 4 episode, dan total keseluruhan waktunya adalah 3,5 jam. Mengisahkan berbagai kelompok manusia yang berusaha menyelamatkan diri dari sebuah bencana alam yang sangat dahsyat. Oke, langsung aja mari kita mulai. Selamat menikmati. Berlatar di sebuah pulau bernama La Palma yang mempunyai keindahan luar biasa. Terlihat sebuah kapal kecil yang berlayar di sana dan berisi beberapa turis yang sedang menikmati masa liburannya. Tak mau melewatkan momen liburannya. Salah satu turis wanita mencoba nyebur ke dalam air itu, tapi bohong. Mereka semua pun tenggelam, termakan oleh keindahan alam di sana. Seminggu berlalu, kini Sins berpindah ke sebuah keluarga yang juga sedang berlibur ke pulau itu. Mari kita kenalan dulu dengan keluarganya. Ada seorang ayah yang bernama Fredrik, seorang ibu yang bernama Jennifer, dan kedua anaknya yang bernama Sarah dan Tobias. Di hari pertama liburannya, mereka bertemu saudaranya di hotel, tempat mereka akan menginap. Mungkin mereka sudah janjian. Lalu setelahnya mereka masuk ke kamar hotelnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Kini Sins berpindah ke sebuah kantor BMKG. Di dekat Pulau La Palma, terlihat seorang pria bernama Alvaro yang sedang membaca sebuah koran tertulis tentang berita kecelakaan kapal yang berisi beberapa turis. Di sana ditemukan 2 jenazah yang belum diketahui penyebabnya, dan kini jenazah itu berada di rumah sakit untuk menjalankan sebuah otopsi. Lalu di kantor BMKG juga ada seorang wanita yang mendapati hal janggal. Wanita ini bernama Mary. Dia melihat salah satu alat ukur yang BMKG tempatkan di sebuah gua yang terletak di bawah gunung. Ternyata tidak berfungsi. Mary dan temannya pun langsung menuju ke lokasi untuk mengecek alat itu. Saat baru masuk ke gua, mereka melihat beberapa hal aneh, seperti air yang menetes deras, lalu kelelawar yang nampak belum lama mati. Setelahnya mereka melihat, ternyata alatnya rusak karena terkena runtuhan. Saat si pria melihat ke atas, ternyata terlihat sebuah retakan. Lalu setelahnya mereka kembali ke kantor, dan si pria gendut itu membaca sebuah data penelitian 20 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan yang berasal dari Britania. Ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi, akan besar kemungkinan lereng gunung seluas 500 km akan jatuh ke dalam laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar. Luas 500 km. Berapa sih tadi saya searching dulu di Google? 500 km persegi itu setara dengan sepenuhnya kota Jakarta. Jadi bayangin aja seluruh kota Jakarta dicomot, terus dicemplungin ke pinggiran laut. Pasti mengerikan, tapi balik lagi, itu cuman analogi. Lalu si Alvaro yang merupakan ketua BMKG penasaran dengan turis yang meninggal. Ia segera datang ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsinya. Dia mendapati sebuah fakta bahwa penyebab kematiannya adalah karbon dioksida di dalam paru-paru yang sangat banyak. Luka dari si turis juga memperlihatkan seperti luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana pada saat itu. Kembali lagi ke keluarga Fredrik, nampak Sarah yang berjalan-jalan, meninggalkan adiknya sendirian di kolam renang. Tak selang lama, Fredrik sangat panik karena terlihat Tobias yang tak ada di dalam kolam. Fredrik pun segera berkeliling mencari Tobias. Dia juga bertemu Sarah dan temannya untuk mencari. Ternyata Tobias ada di atas karang tepi pantai. Saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat. Kembali lagi ke kantor BMKG, wanita yang masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Dia pun terus mempelajari fenomena janggal yang ada di sana. Dia mendapati kesimpulan bahwa retakan di dalam gua yang dia lihat nampaknya adalah retakan yang berasal dari atas gunung. Untuk memastikannya, mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk melihatnya. Habis berapa ya? Dan benar saja, di sana terlihat sebuah retakan yang sangat panjang. Mereka berdua pun langsung mengukur retakan itu menggunakan sebuah alat pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah terpasang alat, mereka menyadari sesuatu, bahwa sensor pengukuran terus melebar. Hal itu menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Si pria langsung menelpon Alvaro untuk memberi kabar
Namun di kantor, Alvaro malah melihat bahwa sedang ada pergerakan gunung yang memungkinkan retakan itu akan mengeluarkan gas emisi. Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar menyelamatkan diri. Ini akan. Setelahnya terlihat wanita itu yang baru saja sadar berada di sebuah rumah sakit dengan keadaan yang untungnya baik-baik aja. Namun berbeda dengan teman prianya yang dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Namun adiknya yang sangat menyukai keindahan pulau itu pun tak mempedulikan perkataan Mary. Mary pun meminta bertemu dengan adiknya di rumah nanti malam karena ini adalah hal yang sangat penting dan bukan main-main. Setelahnya terlihat Alvaro yang menjenguk Mary. Di sana Alvaro menunjukkan sebuah laptop kepadanya. Dia memberitahu alat ukur retakan yang ia pasang di gunung ternyata masih terus bergerak sampai sekarang, walaupun pergerakannya sangat pelan, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun hal itu tetap adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka pun segera menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi. Di sana Alvaro meminta Menteri Komunikasi untuk segera